Halo anak-anak Ibu kelas 12 SMA Negeri 1 Minggu. Apa kabarmu? Pasti sehat-sehat selalu kan? Walaupun stay home, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Baik, untuk pertemuan di kelas 12 IPS, materi yang pertama, bab 1, itu adalah tentang perubahan sosial. Baik, pertemuan pertama di kelas 12 IPS, bab 1, itu adalah perubahan sosial dan dampaknya. Untuk di pertemuan pertama ini ada dua hal yang kita bahas. Itu adalah yang pertama, pengertian dari perubahan sosial, dan yang kedua adalah teori-teori perubahan sosial. Baik, yang pertama kita bahas tentang pengertian perubahan sosial. Sebagai makhluk manusia, ya kita semua itu pasti pernah mengalami perubahan sosial atau bahkan selalu mengalami perubahan sosial. Jangan sampai di antara kalian beranggapan aku nggak pernah mengalami perubahan sosial, Bu. Hidupku begini-gini terus, tidak ada berubah. Ya, itu anggapan kalian salah ya. Yang namanya manusia itu selalu berubah, walaupun perubahannya kecil atau besar, atau perubahannya itu dikehendaki atau tidak dikehendaki. Contohnya, perubahan yang kalian alami. Dulu kalian kelas 11, sekarang sudah kelas 12. Dulu kalian kecil badannya, sekarang sudah besar. Atau di dalam keluarga. Dulu keluarga kalian sedikit, sekarang sudah bertambah banyak. Atau berkurang. Dulu anggota keluarga kalian banyak, sekarang ada yang sudah berkurang, meninggal, atau bahkan keluar merantau ke daerah lain seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari perubahan sosial. Di sini kita ambil dari tiga ahli tentang perubahan sosial. Yang pertama kita lihat di sini ada ahli yang bernama Selu Sumarja. Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Kita ambil dari ahli yang kedua, itu ada di sini Kingsley Davis. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Dan dari ahli yang ketiga, di sini ada William F. Cockburn. Perubahan sosial adalah perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan. Baik, dari ketiga ahli ini, kita bisa ambil satu kesimpulan tentang pengertian dari perubahan sosial. Kesimpulannya adalah, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial, seperti struktur sosial, organisasi-organisasi sosial, lapisan sosial, nilai-nilai dan norma sosial, serta sikap dan pola perilaku masyarakat. Itu dia pengertian perubahan sosial dari tiga ahli, dan kesimpulannya di sini ada. Jadi harapan di sini, harapan Ibu buat kalian, kiranya kalian bisa membuat pengertian perubahan sosial menurut pemahamanmu sendiri. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, itu adalah tentang teori-teori perubahan sosial. Kita awali dari teori yang pertama, itu adalah teori evolusi. Teori evolusi beranggapan bahwa di dalam perubahan yang terjadi dalam masyarakat itu melalui tiga tahap. Tiga tahap di sini adalah tahap primitif, tahap tradisional, dan tahap modern. Semua perubahan yang terjadi di masyarakat itu harus melalui tahap ini. Dan setiap tahap itu ada tetap. Gambarnya seperti ini, misalnya perubahan itu diawali dari perubahan primitif, kemudian berubah ke masyarakat tradisional, kemudian berubah ke masyarakat modern. Nah, dari tahap seperti ini, ketika masyarakat berubah dari masyarakat primitif ke masyarakat tradisional, kemudian ke masyarakat modern, itu kalau sudah sampai tahap terakhir, yaitu tahap masyarakat modern, itu menurut teori evolusi bahwa perubahan itu sudah selesai begitu. Itu menurut teori evolusi.
Di sini tokoh-tokohnya ada beberapa, diantaranya ada Herbert Spencer, kemudian ada Emil Durkheim, ada Ferdinand Tönnies, dan ada Charles Darwin. Oke, kita ambil contoh beberapa dari teori evolusi. Contohnya yang pertama adalah perubahan dari kera berubah menjadi manusia. Ini menurut teori Darwin. Ya, perubahan itu secara lambat. Maksudnya teori evolusi itu adalah perubahan secara lambat. Ya. Oke, kemudian yang kedua, contohnya mata pencarian masyarakat. Itu perubahannya itu adalah dari masyarakat berburu, kemudian meramu, kemudian bertani. Maksudnya di sini adalah pada zaman dulu itu adalah mata pencarian penduduk atau masyarakat itu berburu. Berburu itu adalah memburu hasil buruannya diburu, kemudian hasil buruannya itu dimakan mentah-mentah. Itu dia pada saat itu. Kemudian berubah menjadi meramu. Meramu di sini maksudnya hasil buruan itu diramu. Ya, pada awalnya hanya dimakan mentah-mentah, tetapi pada saat di sini perubahannya meramu, makanan hasil buruan itu diramu, maksudnya dimasak, diolah, bisa direbus atau dipanggang atau yang lainnya. Di sini maksudnya meramu bukan meramu obat-obatan, ya. Kemudian perubahannya menjadi bertani. Bertani kita ketahui seperti apa, yang bercocok tanam, ya. Kemudian contoh yang ketiga. Yang ketiga itu adalah perubahan dari alat-alat pertanian. Alat pertanian penduduk itu yang tradisional itu menjadi modern. Ini perubahannya juga secara lambat. Oke, contoh yang lain, yang keempat. Contoh yang keempat itu contohnya adalah teknologi dari kita mengirim kabar, ya. Contohnya yang pertama itu adalah secara langsung, ya, secara tatap muka, memberi kabar kepada yang lain. Kemudian berubah memberi kabar kepada yang lain itu dengan cara surat menyurat. Kemudian terjadi lagi perubahan dengan memakai teknologi, yaitu telepon. Telepon itu masih telepon rumah, ya. Kemudian berubah lagi menjadi adanya handphone. Ya, handphone itu bisa bertelepon di mana saja, kapan saja, memberi pesan juga. Kemudian berubah lagi, kita bisa memakai media-media yang lain, contohnya Facebook, Twitter, WhatsApp, atau yang lainnya. Oke, kemudian kita masuk ke teori yang kedua. Teori yang kedua itu adalah teori siklus. Teori siklus beranggapan bahwa perubahan yang ada terjadi di masyarakat itu terjadi berulang-ulang. Maksudnya apa? Maksudnya di sini bahwa perubahan yang terjadi sekarang itu ada kemiripannya dengan perubahan yang terjadi pada zaman dulu, begitu ya. Oke, gambarnya seperti ini, siklus. Berubah dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat primitif, menuju ke masyarakat tradisional, kemudian ke masyarakat modern, kemudian berganti lagi ke tradisional, primitif, seperti itu selalu. Nah, kalau di teori ini itu berbanding terbalik dengan teori evolusi. Kalau teori evolusi tadi menyatakan bahwa ketika masyarakat itu sudah berubah sampai ke tahap modern, itu berarti perubahannya sudah selesai. Nah, di teori siklus itu tidak. Ya, kebalikannya. Ketika masyarakat itu sudah sampai ke masyarakat modern, itu bisa jadi perubahannya terjadi, itu ada kemiripannya dengan masyarakat yang tradisional atau primitif, seperti itu. Selalu berputar terus, berulang-ulang. Ya. Kemudian kalau di teori evolusi itu ada batas-batas yang tegas antara masyarakat primitif dengan tradisional dan masyarakat modern. Tetapi di teori siklus itu tidak ada batas antara masyarakat yang terjadi di masyarakat primitif, tradisional dan masyarakat modern. Itu tidak ada batasnya. Selalu mengalami semua perubahan di sini, ya. Tidak ada yang namanya berhenti. Ketika perubahan itu sampai di
di yang tahap modern itu tidak berhenti perubahan itu, tetap terjadi selalu yang namanya perubahan. Oke, tokoh-tokohnya di sini ada dua. Yang pertama Oswald Spengler, kemudian yang kedua adalah Arnold Toynbee. Contoh dari teori siklus itu yang pertama. Ya, silakan nanti dicatat sendiri di buku catatanmu. Yang pertama contohnya itu adalah perubahan dari masa kelahiran, kemudian berubah ke masa anak-anak, berubah ke masa remaja, berubah ke masa dewasa, kemudian kematian. Itu dia siklusnya terjadi selalu seperti itu. Oke, kemudian contoh yang kedua. Contoh kedua seperti pakaian yang kita pakai. Pakaian yang kita pakai sekarang ini bisa jadi ada kemiripan yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti baju dol, itu kan model-model zaman dulu, atau celana-celana jubrai, ya, celana yang model pensil seperti itu. Atau sama juga seperti model rambut. Model rambut sekarang itu ada juga kemiripan dengan model rambut yang dulu seperti itu, ya. Oke, kita masuk ke teori yang ketiga, itu adalah teori konflik. Teori konflik ini melihat bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat itu karena ada konflik. Ya, perubahan terjadi karena adanya konflik. Contohnya apa? Contohnya yang pertama itu adalah konflik Mei 1998. Karena ada konflik Mei 1998 yang mengharapkan turunnya Soeharto, akhirnya Soeharto itu memang dia meletakkan jabatannya, dia mengundurkan diri menjadi presiden. Akhirnya presiden kita sudah diganti pada saat itu, ya. Kemudian contohnya yang lain, konflik-konflik yang banyak terjadi di Indonesia, ya, contohnya konflik Aceh, konflik Sampit, konflik Ambon, itu banyak memberikan perubahan-perubahan. Contohnya perubahannya apa? Ya, perubahannya bisa jadi karena perubahan kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan tempat tinggal, menjadi pengungsian, seperti itu. Oke, di teori konflik di sini ada tokoh-tokohnya, yaitu Karl Marx, kemudian Friedrich Engels, kemudian di sini satu lagi ada Ralph Dahrendorf. Baik, kita masuk ke yang keempat, teori fungsional. Teori fungsional di sini beranggapan bahwa perubahan itu terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi yang ada. Jika masyarakat itu puas terhadap kondisi yang ada, maka tidak terjadi perubahan sosial. Tetapi ketika masyarakat tidak puas terhadap kondisi yang ada, itu maka akan terjadi perubahan sosial. Kemudian teori fungsional ini juga beranggapan bahwa ketika terjadi perubahan di satu sistem, di satu bagian, itu akan terjadi perubahan di bagian yang lain. Contohnya perubahan harga bensin, itu akan terjadi perubahan di struktur yang lain. Contohnya terhadap ekonomi, ya, harga bahan pangan jadi naik gitu. Oke, teori ini tokoh-tokohnya adalah di sini hanya satu, saya buat Tucker Carlson, ya. Contoh yang lain di teori fungsional itu contohnya program KB, ya. Kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia dulu itu tidak melakukan program KB, ya. Di setiap agama itu menganjurkan, atau menurut firman setiap agama itu bahwa beranak cuculah engkau, penuhilah seluruh muka bumi ini. Nah, ketika beranak cucu kemudian bertambah banyak penduduk, berkembang, ya, itu masyarakat melihat bahwa ini kayaknya semakin banyak penduduk, tetapi tenaga kerja, peluang untuk bekerja itu sedikit. Nah, itu tidak berfungsi, makanya masyarakat tidak puas dengan keadaan seperti itu. Kemudian terjadilah digerakkan pemerintah yang namanya program KB untuk menjalankan penduduk yang ada di manapun, termasuk juga di Indonesia. Nah, itu sedikit penjelasan dari Ibu tentang pengertian dari perubahan sosial dan teori-teori perubahan sosial. Ibu harapkan kalian mengerti dengan penjelasan Ibu,
Ibu minta maaf kalau ada yang salah dari Ibu, salah kata-kata. Dan sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain-lainnya. Bye.